Jadi ini apa ya? Dulu sempat kepikiran itu tentang mungkin kurang lebih gambarannya tentang tokoh utama ya. Kalau kita suka nonton film atau baca novel gitu ya, atau baca komik, biasanya yang jadi orang center di cerita itu ya si pemeran utamanya gitu ya, pemeran utamanya. Sebetulnya kalau lagi nonton film Iron Man ya yang jadi pusat kisahnya Iron Man gitu ya. Sedangkan tokoh-tokoh yang lain hanya sebagai orang lain lah ibaratnya kayak gitu ya. Paling yang jadi kuat disorot ya tokoh utama sama temannya tokoh utama ataupun musuh utamanya kadang ya menjadi sorotan. Tapi orang lain kayak jadi hanya sekedar figuran aja gitu ya. Jadi kalau misal kita suka nonton film laga, banyak yang akhirnya tiba-tiba kayak ketembak mati itu kayak jadi angin lalu aja. Jadi kayak itu memang nggak penting gitu kan. Jadi kayak sekedar angin lalu aja. Pun di novel pun di komik juga kurang lebih seperti itu sih. Nah, kadang menariknya adalah kalau hidup kita hanya menjadi satu buah kisah film gitu ya, dan hanya ada segelintir orang yang jadi pemeran utamanya, terkesannya unfair gitu ya, nggak adil gitu kan, nggak adil. Kenapa? Karena cuma segelintir orang aja yang akhirnya menjadi sorotan utama, yang jadi happy ending lah ibaratnya gitu. Terus orang-orang lainnya gimana nih, yang ibaratnya sebutlah misal film superhero gitu ya, Batman, Superman, Iron Man, terus ada polisi yang lain mau ngebantuin di belakang tapi kayak nggak penting gitu kan sebenarnya, kayak nggak penting gitu kan sebenarnya, nggak tahu bagusnya apa dan sebagainya. Nah tapi ternyata yang menarik memang hidup ini tidak berlaku seperti satu buah film aja gitu ya, tapi menariknya bahwa hidup ini setiap dari kita adalah pemeran utama dari setiap kisahnya kita gitu. Jadi kalau misal di dalam satu buah film gitu ya, saya sempat ngebayangin pingin bikin sebuah film di mana semua karakter itu akan jadi pemeran utama gitu. Ibarat kata kayak ada sequel gitu ya. Misal kisahnya tentang di satu daerah Salman misal ada 20 orang gitu ya. Kadang kalau di satu film A si tokoh utamanya si A doang gitu ya, tapi yang lain kayak nggak diceritain, seolah kayak nggak penting gitu ya. Padahal kalau kita ngambil sudut pandang si orang itu kisahnya jadi penting sekali gitu misalnya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah yang menarik memang dalam hidup ini kita semuanya adalah pemeran utama dalam kisahnya kita masing-masing, yang mana setiap dari kita bisa jadi superhero-nya orang di dekatnya kita gitu ya. Jadi dari tokoh utama ini superhero itu cuma segelintir orang aja gitu ya. Atau misal kalau di dunia nyata ya kayak pahlawan-pahlawan aja gitu ya, tapi setiap orang punya kisahnya, bahkan kita kisahnya masing-masing jadi superhero-nya masing-masing. Sebutlah punten misal ada orang pemulung gitu ya. Orang pemulung mungkin bagi diri kita yang melihat, karena kita menyoroti diri kita sebagai pemeran utama dalam hidupnya kita gitu ya. Pasti kan kalau hidupnya kita menyorot diri kita sebagai tokoh utama ya. Kita sambil lewat terus kita ngelihat pemulung ya, kita kayak sampingan aja dalam kisah hidup kita, cuma segelintir, kita cuma sekilas lihat doang gitu kan. Dan kayaknya mungkin ya biasa aja gitu. Tapi dia dalam kisahnya dia jadi tokoh utamanya, bahkan bisa jadi superhero-nya untuk siapa? Untuk lingkarannya si pemulung itu, untuk bagi anaknya, untuk istrinya mungkin ya, dan sebagainya. Atau misal sebutlah waktu terakhir mungkin di Salman ada fan eye yang sangat tersorot, Mas Syarif misalnya. Tapi orang-orang yang bantu di situ ada kisahnya sendiri-sendiri juga yang ya luar biasa juga gitu ya. Kadang mungkin misal yang tokoh utama yang kelihatan di nasional Mas Syarif gitu ya, tapi bisa jadi ada anak Polman yang emang ngebantuin di sana, dia merasa ini ya sangat perform gitu kan, jadi sebuah tokoh utamanya gitu. Jadi setiap dari kita adalah pemeran utama gitu ya dalam kisahnya kita masing-masing, dan setiap dari kita adalah superhero gitu ya. Bagi siapa? Bagi orang-orang terdekat kita. Jadi pahlawan itu bukan hanya segelintir orang aja, tapi setiap dari kita adalah pahlawan. Minimal di lingkungan keluarga kita harusnya ya. Apalagi misalnya seorang ayah ya jadi pahlawan, seorang ibu ya pahlawan untuk anaknya juga. Jadi ya intinya bahwa kita hidup ini ada kehidupannya kita sendiri gitu ya. Gitu sih. Dan yang menarik memang Allah membuat manusia itu punya kecenderungan sukanya berbeda-beda ya. Sebutlah ada yang pernah nggak ngebandingin Pokemon sama Digimon, tau gak sih? Kalau orang suka Pokemon dia nggak suka Digimon, ya nggak sih biasanya. Kalau orang suka Digimon nggak suka Pokemon, biasanya sih gitu. Atau misal ada orang yang memang sebutlah ini artis. Ada yang suka
terus ada yang ini kayak nggak jelas banget tapi banyak yang ngefans juga, banyak yang suka juga gitu kan. Kan kalau misalnya kita lihat artis-artis biasanya ada fans clubnya masing-masing kan ya. Nah itu menarik bahwa di Allah ini kayak mensistemkan di dunia ini kesukaannya emang beda-beda gitu ya. Jadi kalau semuanya rasa sukanya sama, jadi nggak banyak yang ini dong ya. Maksudnya ya nggak jadi deh. Jadi intinya ngidolainnya ke seseorang aja gitu kan. Itu yang bisa nikah cuma orang itu doang misal gitu kan, karena orang sukanya sama semua gitu kan. Jadi tapi Allah mensistemkan semua orang punya rasa suka yang berbeda-beda gitu kan, idola yang berbeda-beda dan sebagainya. Jadi ya intinya hidup ini kita menjalani skenario filmnya kita masing-masing, dimana kita adalah pemeran utamanya gitu ya, dan kita akan jadi superhero di kisahnya kita masing-masing. Dan Allah membuat semuanya sistemnya itu sangat adil gitu ya. Preferensi orang, rasa suka orang beda-beda juga gitu kan, sehingga apa yang kita lakuin bisa jadi itu menjadi sebuah super banget gitu ya untuk orang-orang tertentu gitu kan. Jadi gitu sih intinya, menjalani kehidupan atau semestanya kita masing-masing lah ya, dalam skenario filmnya kita masing-masing. Gitu mungkin sedikit apa ya hikmah yang aku coba sempat dapat, bahwa setiap kita ya pemeran utama dalam hidupnya kita masing-masing. Gitu mungkin. Gitu sih. Nah, cuma satu hal lagi yang saya dapetin bahwa ini menarik ya. Kalau di film-film biasanya tokoh itu suatu ketika pernah down ya, atau suatu ketika jatuh ke sisi gelap ya sih. Ya, sisi gelap lah atau seperti apa dan sebagainya. Nah, kalau saya rasa kita perlu untuk berpikir bahwa ya semua orang juga punya ketidaksempurnaan ya dalam hidup gitu kan. Jadi akhir-akhir ini saya melihat bahwa ternyata setiap orang kayak punya sisi gelap gitu ya. Kadang kita melihat dia perfect sekali gitu ya. Oh, dia bagus nih sebenarnya, tapi ternyata ada sisi gelap yang gelap juga gitu kan. Jadi ternyata memang ya setiap orang bisa jadi tokoh utama, dan setiap orang ya wajar gitu ya mungkin untuk mengalami suatu kondisi down, kondisi futur mungkin ya, kondisi akhirnya kita ada di sisi gelap. Dan saya rasa semua orang ya gitu sih. Nah, jangan sampai kita menjudge orang gitu ya pada saat kita tahu gitu seolah kok dia gelap banget gitu. Maksudnya ya kita coba refleksikan dalam diri kita juga, mungkin diri kita pernah punya juga gitu ya sisi gelap masing-masing. Dan Allah memang sangat maha baik, makanya banyak kesalahan atau aib-aib yang memang ditutupin sama Allah gitu kan. Dan kalau ditutup sama Allah ya kita nggak usah ngebuka-buka ataupun bahkan ngomong-ngomongin aibnya kita. Yang perlu kita sadari memang ya kita mungkin suatu ketika futur, orang lain juga nggak semuanya sempurna gitu kan, pasti ada sisi jeleknya masing-masing, sisi buruknya. Dan itu suatu hal yang ya mungkin bukan perlu dimaklumi sih, tapi perlu untuk ya kita sadarlah bahwa manusia mungkin ya seperti itu. Dan kalau itu ditutupin ya jangan kita tonjol-tonjolin atau dibuka-buka sih. Itu sih intinya tentang skenario hidup, kisah hidup masing-masing. Mungkin itu saja untuk spiritual morning hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil ya. Insyaallah besok lanjut ke Arif Kumon Diamond. Sudah diposting Senin. Nah,